Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang dalam channel pembelajaran kita terkait dengan materi OSN. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar fenomena menarik yang baru-baru ini hangat, tapi kita kaitkan dengan pembelajaran kita berikutnya, yaitu terkait dengan kebijakan PCR ya, yang cukup ya jadi perhatian kita semuanya. Dalam hal ini kita akan coba melihat bahwasanya kita ada loh dalam teori ekonomi, dalam ekonomika mikro kita belajar mengenai kebijakan harga maksimum atau ceiling price. Nanti kita juga akan singgung kebijakan harga minimum atau floor price. Nah, pada dalam kesempatan ini, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe channel kita dan juga share ke teman-temannya. Semoga pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa update terus dengan cara aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi terkait dengan materi-materi maupun juga informasi menarik terkait dengan channel pembelajaran kita di OSN ini dan materi-materi menarik lainnya. Nah, teman-teman semuanya kita akan coba melihat bahwasanya saat sekarang cukup heboh ya gitu terkait dengan masalah kebijakan PCR. Dan nanti kita bukan ini ya, kita nanti akan meninjau kebijakan ini dari teori ekonomi kita pelajari, bahwasanya yang kita ketahui ya terkait dengan PCR, yaitu sebuah alat testing untuk pendeteksi COVID-19 ya, bagi masyarakat, apakah nanti untuk perjalanan sebagainya, PCR salah satu mekanisme yang diwajibkan. Dan ketika kebijakan ini yang ketika harga awalnya mungkin 900.000 atau mendekati 1 juta yang kemudian lama-kelamaan bisa turun hingga lebih kurang 300.000. Kenapa sih bisa kebijakan harga PCR ini bisa turun? Dan nanti kita akan coba melihat pembahasannya dengan pembahasan mengenai kebijakan harga maksimum atau kita bahas mengenai ceiling price. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat bahwasanya yang kita ketahui ya, bahwasanya kebijakan harga maksimum itu kalau kita lihat kebijakan bagaimana kita memperhatikan dari sisi konsumen. Misalkan ketika awal COVID-19 tahun 2020 kemarin, kita tahu bahwasanya kebijakan harga PCR itu sangat tinggi ya, yang ini diprioritaskan untuk bagi masyarakat atau warga yang berjalan ya, yang ikut moda transportasi udara biasanya, dan juga biasanya diperuntukkan kalau misalkan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu apa sih kebijakan harga maksimum. Kebijakan harga maksimum tadi salah satunya tadi tujuan untuk melindungi si konsumen. Kalau misalkan harga kemahalan, kita bisa turunkan untuk melindungi si konsumen. Dan juga salah satu dari kebijakan harga maksimum inilah salah satu contohnya terkait dengan harga eceran tertinggi, kita sebut sebagai head. Kalau misalkan teman-teman beli sebuah makanan atau obat-obatan, ada di sananya harga eceran tertinggi di dalam sebuah bungkus, itu diperuntukkan untuk konsumen, melindungi si konsumen agar tidak kemahalan menjualnya. Jadi ditetapkanlah batas maksimum harga yang boleh dijual oleh si produsen. Nah, kebijakan harga eceran tertinggi ini dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi dan nanti dikhawatirkan konsumen nggak mampu membelinya, atau kita katakan daya belinya itu cenderung menurun ketika kita biarkan harganya eh, mengikuti pasar, sehingga pemerintah butuh turun tangan. Inilah pentingnya sistem ekonomi campuran yang kita di Indonesia sebagian besar diterapkan adalah sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah perlu andil untuk turun tangan dalam mengendalikan mekanisme harga di pasar, sehingga berlakulah namanya head, harga eceran tertinggi. Contohnya adalah kalau kita lihat head itu harga obat-obatan di apotek. Kalau misalkan kalian beli obat, itu ada di bungkusnya head di Pulau Jawa sekian, harga BBM, makanan juga ada beberapa dan sebagainya, tarif angkutan dan sebagainya. Itu contoh dari harga eceran tertinggi untuk melindungi si konsumen. Nah, kalau kita lihat dalam kurva teman-teman, misalkan kita contohkan ini ada sebuah barang namanya beras gitu ya. Ini price-nya adalah harga, kemudian ini jumlah barang beras yang terdapat di pasar. Di sini kita contohkan ketika ada namanya paceklik gitu ya. Situasi di mana beras itu jumlahnya sedikit dan kita lihat adanya sini pemerintah perlu campur tangan ya, menetapkan namanya harga maksimum. Ini maksimum ya, maksimum price-nya. Nah, terjadi ketika kalau misalkan harganya terlalu tinggi,
ketika pajak tadi, pemerintah perlu turun tangan, misalkan mereka memberikan subsidi dan sebagainya macam-macam lah pokoknya. Jadi pemerintah butuh menetapkan harga maksimum. Jadi kalau kita lihat harga maksimum itu apakah mahal enggak? Kebijakan harga maksimum itu karena kemahalannya kita turunkan harganya di bawah harga keseimbangan pasar. Itulah kita katakan namanya kebijakan harga maksimum. Kita turunkan harganya, turunkan harga di bawah pasar. Itulah kita katakan namanya kebijakan harga maksimum, kita sebut sebagai ceiling price. Nama lainnya seperti itu, yaitu karena harga barang di pasar sangat mahal sekali, maka produsen pemerintah perlu andil untuk menurunkan harga di bawah harga pasar. Itu kita katakan harga maksimum, karena kemahalannya kita turunkan harga di bawah pasar. Sehingga yang terjadi adalah ketika kebijakan ceiling price, maka kalau terjadi namanya excess demand atau kelebihan jumlah barang diminta. Jadi awal diminta katakanlah beras 10, karena harganya sudah diturunkan oleh pemerintah, maka terjadi kelebihan permintaan sebanyak 12 karung, misalkan awalnya beli 10, karena harganya turun maka belinya 12. Tetapi setelah itu lama-kelamaan terjadi namanya jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Awalnya 10 mungkin katakan 8. Artinya jumlah barang yang tersedia semakin sedikit karena konsumen semakin banyak melakukan permintaan, membeli barang beras tersebut karena kebutuhan pokok, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia di pasar. Sehingga kita katakan ini terjadi excess demand. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Kalau misalkan kita bahas pembahasan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, terkait dengan bahwasanya dalam kebijakan harga maksimum, contoh penetapannya adalah ketika pertama penetapan pajak. Misalkan pajak itu terhadap barang yang impornya tarifnya tinggi. Misalkan ketika kita mengimpor barang dari China misalkan, atau HP atau apapun, ketika harganya kemahalan, nah kita tetapkan tarif biaya impornya, atau kita katakan contoh di sini pajaknya adalah biaya impor. Kalau kalian tahu terkait dengan biaya cukai ya, ini satu fokus terkait dengan penetapan pajak barang-barang impor. Kita kasih tuh barang-barang pajak terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia itu harganya tinggi, sehingga ini tujuannya adalah untuk memenuhi si produsen. Jadi biar produsen masih berkompetisi secara sehat dalam sama produsen yang luar negeri. Jadi nggak bersaing lagi nih di luar negeri karena kita tetapkan biaya impor. Nah, yang kedua, kita bisa menetapkan namanya subsidi, pemberian subsidi oleh pemerintah kepada si produsen. Nah, artinya adalah ketika jumlahnya tadi sedikit, pemerintah ngasih bantuan, kalau misalkan beras ngasih bulog ya, masyarakat miskin dan sebagainya, maka supply berasnya semakin banyak, sehingga nanti ini tujuannya adalah harga beras turun. Harga beras turun karena supply beras semakin cukup banyak, cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harga beras lama-kelamaan turun, sehingga ini tujuannya adalah melindungi si konsumen. Ini salah satu tujuannya, cara dalam penetapan kebijakan harga maksimum. Nah, kita balik lagi ke soal tadi terkait dengan PCR. Yang kenapa sih bisa PCR itu harganya turun? Nah, karena kita tahu bahwasanya dalam awal-awal COVID-19, katakanlah tahun 2020 pada Agustus, itu jumlah pasokan PCR produsennya hanya sekitar 10. Maka jelas kalau harganya jumlahnya 10, penyedianya sedikit, pemerintah melakukan hanya 10 produsen yang masuk produk-produk PCR di Indonesia, maka wajar kalau misalkan harganya 900.000. Nah, tapi lama-kelamaan 2021 perusahaan semakin banyak, ya swasta semakin banyak, kemudian memproduksi PCR, vaksin, dan sebagainya, sehingga tahun 2021, kalau kalian lihat, itu ada 52 produsen PCR, sehingga wajar awalnya jumlah harga PCR-nya bisa kita turunkan, karena supply-nya semakin besar, harga PCR lama-kelamaan semakin turun, sekitar 450.000 sampai 500.000 rupiah. Kemudian pada Oktober 2021, harga PCR bisa dengan kita bandrol dengan harga 250.000 di Jawa dan 300.000 di luar Pulau Jawa, karena semakin banyaknya produsen. Nah, kok bisa ini, Kak? Nah, ini salah satu pembahasan kita bagaimana pemerintah perlu memikirkan ke depannya agar nanti masyarakat itu tidak langsung berspekulasi yang di luar batas gitu ya. Kenapa kita katakan seperti itu? Kok pemerintah
bisa mendorong harga satu pisang bisa hampir 1 juta, tapi hampir bisa turun sekitar 75% ya, Rp250.000. Nah, ini bisa kita katakan nih, kita perlu memikirkan sebuah polisi kebijakan yang tepat dengan cara kita memikirkan langkah 1 tahun 2 tahun ke depannya, bahwasanya pandemi ini sepertinya tidak membutuhkan recovery yang cukup cepat gitu ya, tidak bisa langsung habis atau langsung hilang corona ini ternyata. Jadi kita butuh melihat berbagai ruang titik temu antar epidemiolog ya, epidemiolog apa istilahnya, bagian epidemi ya gitu, terus kemudian para polisi kebijakan ekonom, kemudian macam-macam pemangku kebijakan terkait dengan bahwasanya PCR itu sebuah, kita perlu belajar mengenai ceiling price ini, kebijakan harga maksimum, agar kita tahu nih proyeksi ke depan masyarakat mampu itu bisa kita lihat, dan bahwasanya pemerintah bisa, kita harapkan ya, kita berharap kalau misalkan PCR ini satu kebijakan yang bisa menyangkut hajat hidup yang banyak, bahwasanya kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita terkait dengan perjalanan gitu ya teman-teman. Jadi PCR itu perlu dipikirkan sejak awal biar kebijakannya ini tidak tidak sebagian besar tidak menimbulkan spekulasi bagi masyarakat kita. Jadi karena saking banyaknya bertambahnya jumlah produsen, maka wajar ketika harga PCR itu lama-kelamaan bisa turun karena supply-nya semakin besar. Nah, kemudian kita bahas sedikit terkait dengan kebijakan harga minimum. Kita sebut sebagai namanya adalah floor price. Ini bahasa lainnya lantai ya, floor price. Artinya lah karena kebijakan harga minimum ini disebut sebagai kebijakan harga minimum karena terdapat kita katakan namanya harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah, tujuannya yaitu untuk melindungi si produsen. Kalau kebijakan harga maksimum melindungi si konsumen, sedangkan kebijakan harga minimum itu melindungi si produsen sendiri atau si penjual. Contohnya adalah produk pertanian biasanya. Misalkan harga gabah kering gitu ya terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan dengan supaya tidak adanya tengkulak atau orang-orang dari luar atau rentenir atau apa istilahnya yang sengaja membeli produk pertanian si petani cukup murah, nanti dijual di pasar yang mahal. Jadi ini merugikan si petani. Nah, ini satu dampak negatif gitu ya. Makanya pemerintah butuh turun tangan untuk melindungi si petani tadi dengan melaksanakan sebuah kebijakan floor price atau kebijakan harga minimum. Kok bisa di atas harga pasar? Ini lawannya, karena harganya terlalu murah lah, katakanlah di bawah harga pasar, pemerintah atau harganya di sini ya, harga pasar, pemerintah perlu andil untuk mengendalikan harga agar tidak melindungi, agar si produsen itu tidak mengalami kerugian, sehingga dinaikkanlah harga di atas harga pasar. Inilah kita katakan PM ini sebagai harga patokan bagi pemerintah dan masyarakat agar tidak petani itu tidak mengalami kerugian. Sehingga kalau kita katakan terjadinya excess supply, artinya adalah awalnya supply-nya 10, lama-kelamaan bertambah menjadi 12. Sedangkan permintaannya hanya sedikit tinggal 8. Nah, kok bisa Kak? Karena tadi karena harganya di atas harga pasar, lama-kelamaan pemerintah tujuannya itu menaikkan harga sehingga semakin dinaikannya harga gabah tadi, ya caranya adalah kita butuh terus menekankan supply kita gitu ya, agar nanti perusahaan itu tidak mengalami kerugian, dan juga lama-kelamaan ya jumlah barang minta itu cukup sedikit karena tadi harga gabah yang terlalu murah, sehingga kita perlu kita naikkan. Nah, itu kalau misalkan jumlahnya sedikit, jumlah barang ditawarkannya itu meningkat. Nah, ini kalau misalkan awalnya tadi kita lihat tadi teman-teman keseimbangan panen raya gitu ya. Ketika panen biasanya harganya terlalu murah gitu ya. Produsen itu mengalami kerugian sehingga pemerintah butuh andil dalam menentukan harga sebuah pasar. Nah, jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah bisa melakukan sebuah kebijakan, ada namanya Bulog tadi ya, Bulog Badan Usaha Logistik, untuk mendistribusikan barang tersebut di pasar. Jadi nggak masalah loh misalkan nggak laku, misalkan gabah atau produk pertaniannya si petani. Pemerintah membeli produknya si petani, nanti dijual di pasar dengan harga dibanderol dengan harga yang lebih murah. Artinya pemerintah membeli produk petani yang cukup
katakanlah di harga pasar, nanti menjualnya di bawah harga pasar. Itu bisa kita katakan. Jadi nggak masalah karena ada jaminan itu Bulog bisa membeli produk-produk pertanian dari si petani kayak gitu. Jadi inilah kita katakan sebuah kebijakan namanya floor price atau kebijakan harga minimum. Nah, begitu teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan juga share ke teman-temannya. Dan kita berharap bahwasanya pembahasan sangat penting buat teman-teman upgrade keilmuan kita dan kita bisa hubungkan setiap permasalahan ekonomi ini dengan pembelajaran teori-teori ekonomi yang kita pelajari di materi Olimpiade baik di mikro maupun makro. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.